Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalamu ala rasulillah, syukur la ilaha illallah, wa la syarikalah, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Titik Purwanti SPDMU, Kepala SMP Negeri 1 Ngawen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngawen. Terima kasih siang hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami untuk berbagi tentang pemahaman budaya positif Bapak Ibu. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya agak malu. Izin berdiri nggak Bapak Ibu? Agak malu materi yang disampaikan itu budaya positif, disiplin positif. Setelah saya baca beberapa materi, saya sendiri ini merasa masih jauh dari budaya positif ini, disiplin positif ini. Terus saya sendiri merasa masih jauh, tetapi harus menyampaikan pada Bapak Ibu semua. Ini letak malunya itu di situ Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan berbagi pemahaman tentang budaya disiplin positif ini, paling tidak saya sendiri nanti merubah ke arah itu ya Bapak Ibu. Tidak banyak Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Ada 8. Ini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu saya yakin sudah mengenal semua ini karena Bapak Ibu termasuk yang rajin membuka materi di PMM di Bapak Ibu. Paradigma belajar ini berbagi saja. Kalau di sini saya tuliskan ringkas, jadi perubahan paradigma belajar kekinian di kurikulum merdeka ini yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan prinsip diferensiasi. Yang kedua, peserta didik akan mendapatkan layanan belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan psikologinya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. 3 poin penting ini Bapak Ibu, mengapa ada 3 poin penting? Ini berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah lama sekali mungkin sempat kita tinggalkan, kemudian di akhir-akhir ini kita munculkan kembali pemikiran beliau. Ternyata pemikiran beliau itu dari waktu-waktu itu masih saja bisa kita gunakan dan sangat bermanfaat sekali, cocok dengan budaya kita. Jadi menurut beliau, Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan bahwa pendidikan itu sebetulnya layaknya seorang petani. Jadi seorang petani itu kalau menanam jagung, kemudian jagung itu dirawat dengan baik gitu, di tempat yang cocok, bukan tepat, itu dimungkinkan akan jadi jagung yang bagus juga. Ataupun bibit jagung yang kurang bagus, tetapi begitu ditanam di tempat yang cocok, pemupukan yang benar, penyiraman yang sesuai, itu juga akan tumbuh jadi jagung yang bagus. Itu kemungkinan yang baru. Kira-kira cocok ya Bapak Ibu? Tetapi yang paling mendasar adalah sebagus-bagusnya bibit jagung, kita beli hibrida itu kalau ditanam di tempat yang salah, jadikan satu dengan padi di sawah gitu, sehingga pemupukannya nggak benar, penyiramannya nggak benar juga, tidak dirawat dengan baik, maka bibit yang bagus, jagung yang bagus itu tentu nanti tidak akan menjadi jagung yang bagus. Itu ya logikanya. Jadi kalau kita simpulkan, bibit bagus kemudian dirawat bagus akan jadi bagus, bibit bagus tidak dirawat maka kemungkinan tidak jadi bagus. Tetapi yang paling istimewa, bibitnya biasa-biasa aja tapi dirawat di tempat yang bagus, maka ada kemungkinan nanti akan menghasilkan tanaman yang bagus sesuai dengan Pak Luki. Nah itulah paradigma belajar, sambil duduk lagi Pak Ibu. Paradigma belajar yang kita bangun itu sebenarnya seperti itu. Di SMP Negeri 1 Ngawen ini ada 7 kelas Pak Ibu. 7 kelas setiap tingkat. Kelas 7 ada 7, 8 ada 7, kelas 9 juga ada 7 kelas. Ternyata kalau kita memahami
Kalau diibaratkan dengan bibit jagung tadi, tentu ini ada beragam Bapak Ibu. Ada beragam model dasar kodrat yang dibawa oleh anak tersebut. Oleh sebab itu, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kalau kita memberikan layanan dalam satu klasik atau sama persis, tentu ini tidak sesuai Bapak Ibu. Tidak sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara tadi. Ini kita tidak sedang menilai apa yang kita lakukan di sekolah, tetapi kita sedang mengupas sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu seperti apa. Nah, kemudian singkat tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang untuk memberikan fasilitas pada peserta didik yang beragam itu tadi. Jadi kalau satu kelas itu ada 32 siswa, 32 siswa itu ada 32 kemampuan. Maka menurut Ki Hajar Dewantara itu harus dikelompokkan berdasarkan karakternya masing-masing. Karena kalau 32 siswa diberikan materi misalnya IPA, semua sama, tentu ada yang ketinggalan, betul nih? Kalau di rata-rata kita kasih materi yang sedang, itu kasihan kelas anak yang memiliki kemampuan hebat. Misalnya di kelas 9E Bapak Ibu, di situ ada nama Zahra. Zahra itu luar biasa. Hari ini SPD-nya tertinggi dengan nilai 221 kalau tidak salah Bapak Ibu. Kemudian setelah digabung dengan nilai rapot itu ketemu 320-an. Itu hebat. Jauh meninggalkan teman-teman dalam satu kelasnya. Terus yang perlu kita sampaikan apa Bapak Ibu? Kebetulan Mbak Zahra ini sering mengadu pada kami. Bapak, iya kenapa? Kira-kira kapan sih kelas 9E itu bisa belajar seperti kelas yang lain? Itu anak di kelas 9E. Kenapa? Karena itu tadi Bapak Ibu guru 11 mapel itu pembelajarannya itu ya sama, kita ambil rata-rata. Kita tidak mau terlalu cepat untuk menuruti Zahra demi tidak meninggalkan yang lain. Itu kita ambil namanya pembelajaran klasikal. Nah ternyata menurut paradigma pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ternyata kurang tepat Bapak Ibu. Mestinya pembelajaran di kelas itu dirancang memfasilitasi semua kebutuhan di kelas itu. Barangkali kalau kita bicara tentang pembelajaran diferensiasi tidak cukup untuk satu hari gitu Pak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini hanya cuplikan-cuplikan sehingga pembahasannya kita tidak tuntas. Stimulus respon lawan teori kontrol. Ini pandangan tentang sini. Sedikit saja, kalau tentang stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu dianggap sama. Tetapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi ini tentang pandangan-pandangan, tentang pemikiran-pemikiran. Jadi kalau kita suka mengeneralisasi bahwa satu kelas itu kebutuhannya sama, berarti kita masih menganut stimulus respon. Tetapi kalau kita memahami bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, maka itu sudah mendekati pada teori kontrol. Termasuk dunia kerja kita sebagai Bapak Ibu guru juga mestinya sama. Semua orang yang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi ada semacam berbeda. Sekali lagi ini adalah sebuah pandangan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu mempengaruhi. Sebetulnya kalau kita mau katakanlah protes berarti Ki Hajar Dewantara itu juga memaksa untuk sama dengan KHD ya boleh saja karena kita mengajak orang lain itu mengikuti pandangan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi ya ini menurut saya, ini menurut panjenengan. Maka nanti akan ada win-win solution atau solusinya dimusyawarahkan seperti apa. Menurut saya perpisahan itu nggak penting, buang-buang anggaran. Itu menurut saya. Menurut pendengar penting ini perpisahan Bapak. Ini adalah terakhir kalinya anak di SMP kelas 9 harus ada kenangan. Di sisi lain ini menggerakkan roda perekonomian Bapak. Kapan teman-teman yang punya usaha salon itu akan
pelaku. Nah misalnya, jadi kita kan punya alibi semua gitu. Itu fungsinya bahwa pandangan-pandangan itu mestinya tidak bisa dipaksakan. Jadi Bapak Ibu, ketika ada permasalahan-permasalahan dan pandangannya berbeda, itu bukan kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi yang kita cari sebenarnya ada apa. Bolehlah kita melakukan kebenaran. Misalnya ya tadi, kalau kita melakukan kegiatan perpisahan semisal wisuda, kemudian anak-anak antusias, berarti senang. Efek ekonominya ya tadi, salon disewa, baju disewa, apalagi sound system, gitu Bapak Ibu. Kemudian ada yang pesan, apalagi makanan, konsumsi. Ada lagi yang order air mineral sampai Korea Bapak Ibu. Artinya apa? Tergantung cara pandang kita, betul Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ada ketergantungan. Tetapi kalau teori kontrol itu tidak demikian. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena setiap orang punya tujuan sendiri-sendiri. Lanjut biar agak cepat. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Jadi kalau misalnya tujuan sebuah kegiatan banyak yang tidak setuju, maka kalau stimulus respon dibujuk, ayolah ikut kita laksanakan kegiatan, nanti kita akan mendapatkan profit misalnya, nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Ayolah Bapak Ibu, jangan pulang dulu, tunda 70 menit, nanti akan dapat sertifikat untuk isi PMM Bapak Ibu misalnya. Itu bisa dikategorikan stimulus respon misalnya gitu. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, win-win solution. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini kalau dalam sebuah pemilihan lebih pada pemilihan langsung. Misalnya siapa yang mau jadi ketua kombel tunjuk jari, berarti menang kalah. Tapi kalau teori kontrol tidak demikian, dimusyawarahkan. Misalnya yang mendukung A 10 orang, yang mendukung B 12 orang, tetapi ketika dimusyawarahkan ternyata B yang A yang dukungannya lebih sedikit, tetapi lebih layak ketika dikomunikasikan. Maka yang akan jadi pemimpin yang hanya mendapat dukungan 10 orang. Ini berarti kita sedang tidak membicarakan kalah menang. Lanjut Bapak Ibu, ini sedikit-sedikit disiplin positif. Saya baca saja. Disiplin ini lebih diambil dari kata belajar, jadi mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab, berharap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi bukan karena takut aturan. Misalnya jadi seorang pegawai 37,5 jam per minggu, kemudian kita berangkat jam 7, pulang jam 3. Kemudian kita itu hanya takut karena aturan itu, tidak demikian. Tetapi kita masuk jam kerja itu berdasarkan tanggung jawab pribadi bahwa konsekuensi dari seorang ASN katakanlah itu memang harus memberikan layanan pada jam tersebut. Bukan takut karena misalnya dipotong dan sebagainya. Disiplin positif adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran secara didik tanpa hukuman, ancaman atau imbalan. Jadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri yang ingin digali. Sebagai pendidik kita menciptakan peserta didik yang disiplin, melaksanakan sesuatu berdasar nilai kebajikan dan memiliki motivasi internal untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau sederhananya nanti di belakang contohnya. Ketika anak-anak itu sering minta izin keluar kelas, kemudian dibuatlah aturan selama pembelajaran IPA dilarang izin keluar kelas dalam bentuk apapun. Jika ingin keluar kelas tunggu pelajaran selesai misalnya, sampai ke kamar mandi tidak diizinkan. Dibuatlah aturan seperti itu. Nah, ketika anak-anak itu melakukan hanya karena takut aturan itu, berarti itu adalah bukan sebuah disiplin positif. Nah, anak melakukan pembelajaran penuh, tidak keluar kelas, sehingga membuat strategi sendiri. Sebelum KBM, kalau ada rasa ke kamar mandi dulu. Pengen jajan lapar, jajan dulu. Dalam hatinya,
nanti kalau saya tiba-tiba pengen ke kamar mandi, saya harus minta izin. Kalau saya minta izin paling tidak mengganggu teman. Itu berarti konsepnya sudah datang dari diri. Tapi kalau takut nanti kalau saya minta izin dimarahi Pak Guru. Nanti kalau saya minta izin saya ada konsekuensi apa itu berarti belum mengarah ke disiplin diri. Bapak Ibu, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Beberapa nilai kebajikan ini ada 3 sumber. Yang pertama profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah sangat familiar. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang satu paket. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Kemudian kalau program PYP pada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kemudian life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Menyadari bahwa ketika ada teman berbicara maka saya harus mendengarkan. Mengapa saya harus mendengarkan? Nanti kalau saya bicara juga ingin didengarkan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ringkas saja. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu berdasarkan teori ini ada 5 kebutuhan yang wajib terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka nanti akan timbul sesuatu yang bisa mempengaruhi atau mengganggu lingkungannya, merugikan diri sendiri dan lingkungannya. Itu kalau ada yang tidak terpenuhi. Jika misalnya ada anak melakukan sesuatu hal yang abnormal atau anomali, berarti sesungguhnya anak itu sedang menunjukkan bahwa dia ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu dari 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Jadi yang disebut dengan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling banyak muncul di anak-anak kita, nomor 2 ini. Mungkin anak-anak yang kurang kasih sayang dan rasa diterima. Dipedulikan, diterima bagian dari kelompok, kerjasama. Misalnya dalam sebuah kelas ada 32 siswa dibagi menjadi 8 kelompok, satu kelompok 4 siswa. Nah ternyata 4 siswa ini kadang-kadang ada satu anak yang merasa hebat, lupa dengan temannya. Ada satu anak yang merasa ditinggalkan karena secara akademis ketinggalan, performance sudah nggak ada, sehingga sangat manusiawi sekali di kelompok itu tertinggal. Nah anak-anak yang merasa tertinggal ini ternyata membutuhkan, dia pengen diterima bagian dari kelompok dalam kerjasama apapun. Nah walaupun tidak dinampakkan dalam sebuah kalimat, tapi pada dasarnya 4 siswa dalam satu kelompok itu pasti semuanya itu pengen diterima dalam kelompok itu, dan tidak mau ketika ada satu orang yang mendominasi, itu tidak mau. Dan inilah yang sering terjadi di anak-anak kita, bahwa anak-anak yang menonjol akan kelihatan sangat menonjol, terfasilitasi, kemudian anak-anak yang tertinggal cenderung ketinggalan. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, menjadi pemimpin, ingin dianggap, diakui, didengar, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan ini berkaitan dengan kemandirian anak-anak, kemudian kebebasan dalam memilih sesuatu. Misalnya belajar dalam kelas olahraga, tidak bisa semuanya dikategorikan anak yang aktif bergerak, berkinesis tidak bisa. Tapi harus dites diagnostik, kira-kira 26 siswa di kelas 9G misalnya, itu yang seneng belajar model membaca berapa orang, yang nonton video berapa orang, yang langsung action kegiatan berapa orang. Mestinya idealnya seperti itu. Ini sehingga ketika anak itu mendapatkan kegiatan pembelajaran tidak sesuai dengan gaya anak itu, tentu dia sebenarnya akan memberontak. Lah ini itu bosan. Masuk Pak Ridwan setiap datang langsung nulis soal di papan tulis, kemudian dijelaskan sebentar saya harus mengerjakan. Padahal saya maunya itu paling tidak ya melihat video dulu, contoh-contoh jalan misalnya seperti itu. Ternyata memang kebutuhan anak kita berbeda. Di sisi lain Pak Ridwan dari kemarin ulang-ulang tentang gaya terus sampai bosan, padahal seharusnya sudah berpindah ke materi energi misalnya. Ya inilah dampak-dampak dari sebuah pembelajaran yang
generalisasi menjadi pembelajaran yang klasikal. Yang kelima, kesenangan. Anak bermain, humor, tertawa, dan lain-lain ini bagian dari sebuah kebutuhan, dan kebutuhan ini tentu harus dipenuhi pada kondisi yang tepat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan perilaku manusia ini, terkhusus anak-anak kita peserta didik, ini ada beberapa hal yang mendasari. Yang pertama adalah motivasi dari luar. Dari luar itu kalau dikategorikan ya ada dua. Satu, takut. Yang kedua, ingin mendapatkan sesuatu. Takut itu ya takut dihukum secara fisik maupun secara psikologis, diolok-olok dan seterusnya. Orang yang cenderung salah belum diolok-olok saja sudah merasa diolok-olok. Misalnya kejadian kelas 7, merasa dirinya bersalah ya di hadapan temannya yang banyak-banyak bergerombol, teman bergerombol sedang berbicara tentang hal yang lain. Anak yang salah tadi akan merasa, wah rasanya aku, dan seterusnya. Itu karena anak sudah merasakan ada kesalahan. Nah ternyata itu tadi Bapak Ibu, motivasi dari luar. Jadi anak melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan ya nilai. Dan ini kalau untuk mendapatkan penghargaan, kecenderungannya itu mau melakukan kalau dilihat orang lain. Contoh sederhananya adalah kegiatan kita sholat luhur berjamaah di sekolah. Bapak Ibu, ini penting ke depan untuk menjadi bagian dari pemahaman kita bersama. Karena anak-anak itu berada di lokasi sekolah saat jam harus melaksanakan sholat wajib, khusus yang beragama Islam. Maka ini menjadi kewajiban kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak sholat sendiri dan kita juga melaksanakan kewajiban kita sholat sendiri. Nah, untuk anak-anak yang sholat di masjid, kok dia sholat itu karena dilihat Bapak Ibu gurunya, berarti motivasinya itu masih ingin mendapatkan penghargaan. Kalau nggak ada Pak gurunya, nggak sholat. Contoh, dari pagi tahu guru agama, Gusti Fauziah atau Kiman sedang MGMP misalnya. Kemudian Pak Arif juga sedang kegiatan misalnya, Pak nanti Pak Teman nggak ada loh, paling nggak ada selasa sholat. Jadi sholatnya itu bukan dari diri, tapi karena ingin mendapatkan penghargaan tadi, Pak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi dari dalam. Ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin apa yang dilakukan anak-anak itu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki. Jadi tujuannya Bapak Ibu ke depan bagaimana kita seorang guru bisa memposisikan membawa anak-anak itu untuk melakukan sesuatu, bergeser dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Jadi kalau melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman baik fisik maupun psikologis, kemudian juga bukan karena ingin mendapatkan penghargaan baik berupa pujian, nilai, kemudian penghargaan yang lain. Bapak Ibu, ini pandangan Bapak Ibu, pandangan nanti boleh berbeda. Jadi pandangan-pandangan tentang misalnya mendapatkan penghargaan yang beberapa waktu yang lalu ketika kita masih di K13 dan KTSP, kegiatan pembelajaran itu diarahkan untuk memotivasi dengan cara memberikan penghargaan, mulai dari tepuk tangan, diumumkan di tempat upacara itu penghargaan, dan tidak harus materi, penghargaan bisa psikologis. Tetapi ternyata Bapak Ibu, bentuk-bentuk penghargaan ini justru akan menghukum bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, di kelas itu ada 32 siswa, kemudian yang kita kasih penghargaan juara 1, 2, 3 atau 10 besar seperti kemarin Bapak Ibu. Nah, yang juara 3 itu nilainya 90, yang nomor 4 itu nilainya 89,9. Pernah tidak kita memikirkan anak yang nomor 4 itu di rumahnya terus nggak bisa tidur, ya Allah kurang mau ke rumah, gara-gara Pak Ridwan kemarin ngasih nilai 90 misalnya, baik. Ternyata kalau kita logika ya benar juga nih Bapak Ibu. Yang awalnya memberikan penghargaan, hadiah itu untuk memotivasi, untuk membangkitkan semangat. Ternyata di sisi lain Bapak Ibu, penghargaan itu juga menghakimi, menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Ternyata kalau kita belajar tentang motivasi ini bidangnya Bu Atom ini sulit sekali ya Bu. Banyak yang pro kontra dengan diri kita sendiri ternyata, dan menuntut kita harus
belajar seperti itu. Tapi mau tidak mau Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk membawa atau mengarahkan anak-anak kita itu mulai menyadari pentingnya disiplin positif, kemudian untuk melakukan sesuatu itu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang diyakini. Ada dua identitas gagal tadi sudah saya singgung, kemudian identitas sukses, hukuman, penghargaan itu termasuk identitas yang gagal. Kemudian identitas yang sukses itu nanti ada konsekuensi dan restitusi. Ini di beberapa waktu yang lalu saya mendengar di ruang guru Bapak Ibu sudah banyak membicarakan restitusi, justru saya secara pribadi malah ketinggalan. Kemudian di saat yang bersamaan kami mulai mengkaji tentang restitusi ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa berdiskusi di suatu saat kita laksanakan, kita coba sedikit demi sedikit. Saya pikir juga tidak semudah membalik telapak tangan. Semua ada proses, tapi untuk berubah itu memang harus ada tahapan-tahapan yang diikuti. Sekilas saja Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya telat masuk kelas, tiba-tiba juga kamu nyanyi. Tapi nyanyi pun ada dua sebetulnya. Kalau memang sudah dibuat kesepakatan bahwa siapa yang terlambat nanti nyanyi, itu bisa konsekuensi. Tapi kalau tiba-tiba anak tidak tahu, berarti itu adalah sebuah hukuman. Itu dikatakan sebagai sebuah identitas yang gagal. Kemudian penghargaan, perilaku karena ingin mendapatkan sesuatu tadi yang sudah kami sampaikan. Itu ternyata juga kurang bagus, karena nanti kalau tidak ada sesuatunya maka tidak dilakukan. Saya akan sholat kalau ada bu guru agama, karena bu guru agama nanti akan melihat dan akan memberikan tambahan nilai. Nah sekarang bu guru agama sedang MGMP, berarti saya tidak sholat. Misalnya seperti itu. Bangun pagi sebagai orang tua memang mendisiplinkan dengan cara harus membangunkan dan seterusnya. Dibuat sedemikian sehingga anak lambat laun menyadari bahwa sholat itu penting. Tapi pada awalnya memang dipaksakan pada awalnya. Tetapi yang paling tepat sebetulnya dengan cara apapun tujuannya adalah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu berkaitan dengan keinginan dari dalam diri, bukan karena hal-hal yang dari pengaruh dari luar, ingin hukuman, takut hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian yang identitas sukses yang itu adalah restitusi, proses membantu murid memperbaiki kesalahan, kolaborasi dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi di restitusi itu garis besarnya kita sebagai guru itu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah itu enggak penting. Tapi yang diutamakan itu sesuatu yang sudah terjadi itu kedepannya bagaimana, dan kamu bisa melakukan apa misalnya, itu restitusi. Dan restitusi ini adalah pintu terakhir Bapak Ibu, jalan terakhir. Sebaiknya tidak dilakukan di sekolah, justru restitusi itu tidak dilakukan kalau di sekolah sudah terjadi yang namanya disiplin positif tadi. Jadi kalau pada sekolah sudah melaksanakan segala sesuatu berkaitan dengan peraturan dan lain sebagainya sudah diyakini dari dalam diri, maka tidak akan terjadi yang namanya restitusi. Setuju nggak Pak Ibu? Jadi restitusi itu memang mestinya tidak dilakukan kalau bukan terpaksa. Nah kalau terpaksa ada kasus-kasus, baru nanti yang dipakai adalah restitusi. Nanti ada pembahasan sedikit. Saya lanjutkan ke posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ada 5 juga. Bapak Ibu, kita paling banyak, mungkin saya, itu seringnya di penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman itu di kurikulum KTSP dan K13 juga disarankan oleh tuntutan kurikulum bahwa mengajar itu seperti teman sehingga teman. Tapi ternyata nanti ada pembahasan yang berbeda. Yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer atau pemimpin pembelajaran. Sebagai penghukum, kalau guru sebagai penghukum itu kalau melihat siswanya ada melakukan kesalahan, ya kita memberikan hukuman. Hukumannya bisa fisik, bisa psikologis. Jadi yang namanya hukuman ternyata tidak hanya fisik saja, secara psikologis bisa. Pandangan kita yang berbeda dan perkataan yang menyakitkan, kemudian dipermalukan di depan umum, itu termasuk penghukum secara psikologis. Misalnya ada kasus anak A sering tidak masuk, dipanggil di ruang guru, kemudian di depan ruang guru ditanya, diinterogasi, kemudian dimarahkan. Nyatanya tidak sesuai Bapak Ibu. Tidak sesuai, dan ini memang selama ini masih banyak dilakukan, bukan hanya di sekolah kita saja, di banyak sekolah.
Nah, ternyata memang ini juga kurang tepat. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kowe harus tak kandhani bola bali. Mesano Pak Ridwan lho, Pak itu nanti izin karo Pak Kepala Sekolah, Ketua Kepala Sekolah. Mbok saya iso seragam saya apik ora iso. Itu mencoba mengungkit perasaan anak sehingga anak itu juga merasa bersalah. Itu kalau guru membuat memposisikan merasa bersalah ini mungkin juga ada. Sebagai teman, kamu itu gimana sih? Nggak pakai topi lagi, usahakan dan yang dino. Ya sudah, sekarang ikut upacara tapi besok pakai seragam yang lengkap ya. Itu namanya sebagai teman. Jadi selain teman, jadi maksudnya kita menyampaikan sebagai teman itu biar mudah diterima oleh anak. Nanti juga ada plus minusnya. Kemudian yang keempat, pemantau. Kalau pemantau, kamu sekarang nggak pakai topi yang upacaranya. Konsekuensinya apa kemarin kalau nggak pakai topi? Konsekuensinya berdiri di barisan berbeda Pak di samping Bapak Ibu guru. Oh ya sudah tahu konsekuensinya silakan menempatkan diri. Berarti itu tindakan berdasarkan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi pemantau itu sudah ada yang jelas. Aturan jelas kalau misalnya melakukan A nanti jadi kita ngontrol memantau secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, manajer. Kalau manajer itu sebagai pemimpin. Kalau sebagai pemimpin tentu kita tidak tertarik menjadi menyalahkan, tidak tertarik mencari siapa yang salah, mendukung dan seterusnya. Tetapi lebih membantu siswa, berkolaborasi dengan siswa. Itu kalau anak itu sudah salah, terus untuk memperbaiki itu bagaimana? Kita menggali ide dari anak itu. Jadi kalau misalnya anak melakukan kesalahan, sebagai pemimpin itu yang pertama mengklarifikasi. Terus kamu nggak pakai topi, kenapa? Alasannya apa? Misalnya gitu. Kita harus tahu dulu. Tidak tiba-tiba justru. Pak, kemarin itu saya tinggal di kelas di Laci. Kemudian tadi saya cari nggak ada Pak, mungkin diambil teman saya yang berangkat lebih pagi. Nah, itu bertanya. Oh ya sudah kalau itu alasan kamu. Nah kira-kira bagaimana solusinya nanti kamu? Ya nanti saya akan bisa cari topi saya dulu Pak, kalau nggak ketemu ya saya nanti tak beli. Kalau sudah beli berarti minggu depan insya Allah saya bisa pakai topi Pak. Berarti solusi-solusi itu diharapkan datangnya dari diri siswa sendiri, bukan dari kita. Bukan kamu nggak pakai topi, ya kenapa? Tadi tinggal di kelas sudah nggak ada Pak. Ya sudah kalau gitu kamu nanti beli topi minggu depan jangan nggak pakai topi ya. Ya Pak nanti saya akan beli. Nah kalau itu bisa beda. Sama-sama anak beli topi tapi beda. Kalau ini tadi yang nyuruh kita, kamu beli. Tapi kalau ini tidak. Nah kalau kamu nggak pakai topi terus topimu tadi hilang di kelas, apa yang kamu lakukan? Saya cari dulu Pak. Kalau nggak ketemu nanti saya akan beli. Ya harapannya ke depan permasalahan itu diarahkan seperti itu Bapak Ibu. Iya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Hormat pada bendera, kemudian kalau pembuat merasa bersalah tadi sudah saya sampaikan juga berapa kali Bapak ingatkan, kamu selalu mengecewakan, mau kamu apa sih? Ya. Ayolah ikuti aturan sekolah, kalau bantu Bapak ya malu Bapak dipanggil Bu Kepala Sekolah terus, misalnya seperti itu. Tolong hargai saya itu sudah biar kamu berapa kali. Jadi seolah-olah guru itu juga pengen mengamankan dirinya. Itu seperti itu. Kemudian pemantau, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Ya sudah, pulang sekolah, berkooperasi sudah biar itu. Misalnya, kan ada konsekuensi tadi. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi solusinya sebagai manajer itu tadi mengarahkan, jadi kita membawa anak untuk tahu kesalahannya. Oh salah saya di sini ternyata. Kemudian kalau sudah tahu kesalahannya, solusinya apa? Biar anak berusaha mencari solusi itu. Walaupun tidak semua anak secerdas teori atau contoh-contoh jawaban tadi. Untuk bersuara saja sulit, kemudian bersuara yang aneh-aneh, kemudian tidak jujur dan seterusnya. Itu realita di lapangan atau di sekolah. Memang seperti itu konsepnya, dan 668 siswa memang 668 karakter, dan tentu ini harus dilakukan seragam Bapak Ibu. Semuanya bergerak bersama sehingga khusus mengelola anak ini menurut saya juga bukan tanggung jawab dari kesiswaan saja. Semua Bapak Ibu guru
itu memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan tahapan-tahapan pembinaan tadi. Berkolaborasi dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru BK, kemudian kesiswaan, kepala sekolah itu terakhir. Kalau memang sudah benar-benar tidak ada solusi, restitusi gagal, itu nanti baru sampai di level tertinggi yaitu kepala sekolah. Dan ini bisa dilakukan kalau yang pertama adalah berkolaborasi atau kebersamaan dari Bapak Ibu semua, kemudian dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau Bu kepala sekolah yang terdahulu itu sering ngendika untuk memulai pekerjaan itu ibaratnya seperti makan bubur panas yang mendidih, kalau di piring tidak mungkin bisa langsung dimakan, kecuali dimakan sedikit-sedikit dari pinggir dan tidak perlu ditiup. Nah artinya sama, bidang seperti ini juga sama. Ketika kita ingin berubah untuk melaksanakan restitusi, maka mau tidak mau ya kita harus segera memulai. Kalau tidak dimulai, nanti sudah lupa dengan hal yang lain. Itu nggak baik. Selanjutnya ini tentang keyakinan kelas. Untuk menuju ke hal-hal yang disiplin positif tadi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Khusus di dalam kelas berarti kita berposisi sebagai seorang guru, bukan posisi kontrol tadi, tapi kita berposisi sebagai seorang guru. Tapi ketika kita berposisi sebagai manajerial, misalnya kepala sekolah dan organisasi, wakil kepala sekolah dan seterusnya di ruang kerja kita, maka nanti keyakinan yang dibentuk adalah keyakinan sekolah. Nah ini yang kita bahas nanti keyakinan kelas, berarti ini adalah keyakinan-keyakinan yang akan dibuat di kelas. Jadi kalau dulu ada tata tertib, ada peraturan, ada kesepakatan, sekarang dibelah lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan contohnya begini, dilarang makan di kelas, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita tidak membicarakan larangan tadi, tapi dilarang makan di kelas. Itu maksudnya apa? Oh, kalau makan di kelas mengganggu ketenangan misalnya. Atau kalau makan di kelas bisa menimbulkan kotor di kelas. Kira-kira kalau makan di kelas pelajaran itu lebih mengganggu yang mana Bapak Ibu? Ketenangan atau mengganggu atau kebersihan? Konsentrasi. Ya, berarti nanti keyakinan kelasnya itu berkaitan dengan menghargai orang lain dan seterusnya. Ini mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu lebih pada dipaksa oleh guru ke murid atau aturan ke murid. Itu peraturan, diatur-atur. Pokoknya kamu harus masuk tepat jam 7, kemudian keluar jam 7.40. Selama 40 menit kamu harus tetap di dalam kelas, tidak boleh main HP, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu namanya peraturan, diatur-atur. Tapi kalau keyakinan kelas dirubah setelah kalimat peraturan tadi menjadi kalimat positif. Setelah jadi kalimat yang positif, kemudian nanti dirubah lagi menjadi nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi kalau tidak main HP itu nilai kebajikannya apa? Jadi memang menuju ke bukan karena takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan atau ingin penghargaan atau pujian, tetapi perilaku siswa itu berasal dari dalam diri siswa itu. Keyakinan itu akan bersifat abstrak dari bahasanya, misalnya menghargai, kan kelihatan ya menghargai. Kemudian masih bersifat umum atau universal, pernyataannya selalu positif, sedikit dan mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas. Kemudian yang membuat itu adalah warga kelas. Berarti satu kelas terlibat, guru dengan 32 siswa semua terlibat. Nah ini langkahnya apa itu? Langkahnya berdiskusi, memunculkan peraturan yang diperlukan dulu. Jadi ketika kita akan membuat keyakinan kelas, tetap kita mulai dari peraturan-peraturan itu. Dimulai dengan, ya anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita untuk mengawali pembelajaran di tahun pelajaran 2024-2025. Hari ini adalah hari pertama pertemuan kita, maka kita akan membuat peraturan-peraturan yang akan kita gunakan di kelas ini dengan harapan anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman, baik, tujuan tercapai, prestasinya meningkat. Setuju anak-anak? Setuju Pak, setuju Bu, kan gitu. Maka diajarlah anak-anak. Nah, kira-kira peraturannya apa saja?
masuk tepat waktu, dilarang makan, semuanya ditulis Bapak Ibu. Yang diinginkan anak 32 itu semua anak dimintai pendapat dengan cara misalnya menuliskan di kertas, kemudian nanti ditempel di papan tulis. Setelah 32 ada peraturan, baru dilihat ada yang sama tidak. Kalau ada yang sama kan dikurangi. Kemudian nanti tinggal mungkin ada beberapa saja, mungkin 5, 6, 7, 9 peraturan gitu. Kemudian setelah peraturan yang ada tidak dan seterusnya itu adalah kalimat negatif, kita berusaha bersama-sama dengan anak-anak mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Dilarang makan di dalam kelas, itu kan negatif. Kira-kira kalau dirubah menjadi kalimat positif seperti apa Bapak Ibu? Iya, misalnya Bu Ani, silahkan makan pada saat jam istirahat di luar kelas. Gitu. Selesaikan makan sebelum jam pelajaran mulai di luar kelas. Misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya positif, berbeda. Jangan sama ini, jangan dimakan sayur. Intinya ya gitu, menghindari larangan-larangan, dianggap sebagai sebuah nilai yang negatif. Banyak psikolog yang menghindari kalimat negatif, tetapi kalau di sisi hal-hal tertentu, maaf terkait dengan agama, memang katalah masih digunakan. Ini khusus ya. Nanti kalau dalam keilmuan namanya anomalis, jadi berbeda dari yang umum. Nah, misalnya berkaitan dengan agama, tentu kalau la, tidak ya bisa. Tapi terkait dengan keyakinan kelas ini memang untuk memancing sebuah tindakan yang berasal dari dalam diri, membangun kesadaran dari dalam, itu memang kalimat negatif itu dibuang, ganti dengan kalimat yang positif. Setelah peraturan semua menjadi kalimat positif, yang ketiga adalah menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Dilarang makan di kelas, nanti silahkan makan di luar kelas pada saat jam istirahat. Itu nilai kebajikannya apa misalnya? Lebih pada menghargai, apa lebih pada kesehatan, apa kebersihan, apa kira-kira? Ini tidak ada yang salah pendapat Bapak Ibu. Misalnya kemudian sebagai kesehatan, kan nanti kalau makan teratur sebelum pelajaran, nanti pelajaran sudah tidak memikirkan makanan, kemudian teratur makan, nanti tidak timbul penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peternakan dan seterusnya. Bisa saja yang dibangun adalah kesadaran dari tindakan itu. Kita pakai helm berkendaraan. Kalau kita menggunakan helm itu kalau kira-kira lewat jalur pos polisi, kalau saya ke Wonosari pakai helm, kalau dari sini ke Pasar Kamen tidak pakai helm, berarti tindakan kita itu masih takut karena hukuman, belum muncul dari dalam diri. Tapi kalau kita jauh dekat pakai helm, dalam diri kita mengatakan saya takut nanti kalau terjadi sesuatu ada benturan maka saya akan sakit. Nah itulah yang disebut dengan nilai-nilai tadi. Jadi pakai helm itu nilainya bukan melaksanakan aturan kepolisian, tapi lebih pada menjaga keamanan atau kesehatan. Itu namanya nilai-nilai kebajikan yang ada dari sebuah peraturan. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah setelah terjadi nilai, nanti didiskusikan makan di luar kelas sebelum pelajaran selesai. Nah itu kira-kira gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas seperti apa? Dan nanti dibilang makan di luar kelas seperti itu. Selanjutnya berdiskusi mengenai peran warga kelas. Warga kelas itu cuma ada dua. Yang pertama adalah guru, yang kedua siswa. Kemudian didiskusikan mana yang termasuk tugas guru, mana yang bukan tugas guru, mana yang termasuk tugas siswa, mana yang bukan tugas siswa. Nanti di situ didiskusikan dengan anak sehingga tidak terus kemudian kalau ada anak banyak permasalahan, ada sesuatu, kemudian selalu harus mengadu pada bapak ibu gurunya. Pak, ini Pak, dan seterusnya. Tidak harus begitu. Kalau anak-anak kita ajak, kita bawa untuk memahami bahwa ini ada peran masing-masing. Ini tugas guru, ini tugas siswa. Ini bukan tugas guru, ini bukan tugas siswa. Dan seterusnya. Yang keenam adalah meninjau ulang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat tentu tidak sehebat
lengkap atau sesempurna harapan, pasti ada sesuatu yang kurang atau berlebihan. Nah, sesuatu yang kurang atau berlebihan ini memang harus selalu kita evaluasi, kita refleksi, kemudian nanti diperbaiki menjadi keyakinan kelas yang baru. Jadi 6 poin penting dalam langkah membuat keyakinan kelas itu harus kita mulai. Nah, barangkali Bapak Ibu ini adalah momen yang sangat baik untuk kita semua. Harapannya di tahun pelajaran baru nanti kita mengawali pertemuan dengan anak-anak kita pertama kali adalah dengan membuat keyakinan kelas bersama. Sebisa mungkin keyakinan kelas nanti ditempel di dinding-dinding ruang kelas itu, sehingga sebelum memulai tahun pelajaran baru kita harapkan ada sebuah diskusi atau rapat bersama membahas tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Jangan sampai ada satu guru yang produktif ingin melakukan kegiatan banyak hal, kemudian memerlukan dukungan dana yang cukup tinggi karena kelas yang lain tidak melakukan, maka biayanya ditanggung sendiri. Ya itu bagus, tapi secara institusi tentu kurang tepat. Dan sebaiknya memang kita mulai menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan kita ke depan seperti apa. Termasuk, mohon maaf, ini menyinggung ke mana-mana di sini meromong ya. Jadi saya tuh walaupun di sana juga pas kakak itu ngomong itu ya banyak. Jadi apa yang saya ingat saya hubungkan, kemudian saya sampaikan selanjutnya Ibu. Jadi ke depan di tahun ajaran baru ini mulai kita menginventaris kebutuhan kita pribadi terkait dengan KB ya. Layanan konseling butuhnya apa, misalnya buku-buku untuk mencatat dan seterusnya. Kemudian sebagai guru mapel apa, itu nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan itu. Kemudian nanti ketika usulan dikumpulkan jadi satu, maka sekolah melalui manajemen akan mencoba memenuhinya. Tentu memenuhinya adalah dengan mengambil skala prioritas. Anggaran yang sudah disusun oleh sekolah itu nanti akan dipilih yang tidak terlaksana, akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Di tahun 2024 ini misalnya, itu banyak kegiatan yang tidak terbiayai. Disebabkan oleh satu, tidak diusulkan di saat penyusunan anggaran tahun 2023. Yang kedua, diusulkan tapi tidak terinput. Nah, tidak terinput itu karena memang anggaran kita satu sudah dipecah-pecah habis sehingga tidak kebagian kegiatan itu. Nah, itu masih bisa dirubah, namanya anggaran perubahan baru. Jadi terkait dengan keyakinan kelas ini, kalau kita nanti bersama-sama ingin memulai, kemudian ada efek biaya, dan biaya itu nanti diupayakan oleh sekolah tentu dengan analisa dan proses ataupun prosedur mengikuti aturan. Prinsip bisa dibiayai. Kembali ke segitiga restitusi, ini adalah pintu paling terakhir ketika ada masalah di kelas. Proses dialog yang dijalankan atau dilakukan guru dan murid, ini muridnya namanya muridi, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mohon maaf kebanyakan. Jadi ini lebih pada dialog, diskusi. Nah, tahu saya panggil ke sini? Tidak Pak. Tapi menurut Pak Ari, pada setelah senyum Pak Ari, kamu minta izin ke kamar mandi nggak balik sampai jam terakhir, apa benar? Iya Pak. Emang kenapa kamu melakukan itu? Kita harus tahu dulu, tidak tiba-tiba. Kamu tahu saya panggil? Tidak Pak. Rambut kamu sudah panjang sekali. Tidak tiba-tiba kita gunting. Kecuali memang ada peraturan yang dituliskan jika rambut lebih dari 5 cm dipotong di sekolah. Itu bisa dijadikan namanya konsekuensi. Jadi kita pembenarnya pakai sebuah konsekuensi, pakai aturan. Tapi kalau aturannya tidak ada rambut panjang dipotong di sekolah, aturannya hanya dilarang rambut panjang misalnya, berarti sebetulnya kita sudah menyalahi prosedur itu. Nah, yang terakhir maka yang ingin kita bangun adalah dengan restitusi ini. Jadi ditanya, kenapa rambutmu panjang? Bapak, saya itu sedang diklat gak selesai-selesai, ibu saya pulangnya sore terus nggak ada yang nganter misalnya. Oh gitu. Kalau nanti kamu bilang sendiri sama bapak ibu, berani nggak? Atau saya yang WA misalnya. Jadi lebih pada dialog. Nah, yang sering dilakukan dan di sebelah kita itu anak-anak dipotong dan potongan bapak ibu guru di sekolah karena bukan ahli cukur rambut kan bisa kita bayangkan. Bisa kita bayangkan seperti apa.
apa, dan tidak semua orang tua itu bisa menyadari hal itu. Misalnya saya, anak saya itu dipotong, ya saya menyadari dong, lagi istikan dan ingin potong lagi, ya salah. Itu kalau saya. Tapi kalau yang lain kan biasanya solo saya motong, apa B, nanti rumah ya, kan bisa seperti itu. Itu akan merugikan kita. Jadi pada prinsipnya restitusi itu di sisi lain kita berdialog dengan anak, mencoba untuk menjadi dewasa, mencari solusi. Tapi di sisi lain itu sebetulnya kita mengamankan diri kita bahwa itu. Betul, itu lebih pada mengamankan diri kita kalau kita cermati. Coba kalau kita melakukan tindakan misalnya potong rambut, kita potong, terus kita sudah kembali kelas. Saya yakin 99% setelah selesai motong diri Pak Guru itu ada kekhawatiran. Kita motong loh. Emang siapa yang kira-kira? Itu yakin loh itu. Ini kan Bapak Ibu. Jadi ini ya inilah Bapak Ibu. Memang ke depan ini harus memang bersama-sama dan kita sebaiknya memang membuat SOP. SOP kita jalankan. Jadi kalau ada kejadian yang contoh sederhana, karena peraturan di sekolah kita itu tergolong unik. Selain unik, yang kedua banyak yang tidak tertulis, yang ketiga pelaksananya juga tidak jelas. Misalnya Pak Ridwan ya sudah, yang penting siswa ya, kayak potong ya, seperti teman. Tapi ada waktu kan, kamu tahu peraturannya? Tahu. Apa? Sepatunya hitam. Kenapa putih semua? Nah, itu langsung sana dititipkan di BK. Ada yang kata seperti itu. Nah, kita dalam satu sekolah itu harusnya serentak sama. Kita mau pakai pilih yang mana gitu. Dan kalau kita mau pilih sepatu putih disita di BK, tuliskan di sini. Dilarang memakai sepatu berwarna putih. Jika sepatu putih dipakai KBM, dititipkan di BK, diambil orang tuanya. Misalnya. Jadi jelas Bapak Ibu. Ini diskusi bukan menyalahkan Bapak Ibu. Jadi ini diskusi untuk mengatasi permasalahan kita ke depan. Jadi permasalahan kita ke depan mau dibawa kemana? Prinsip kalau saya itu adalah lebih pada bagaimana kita itu aman. Betul Bapak Ibu. Jadi lebih pada posisi aman. Saya yakin buatan kemudian ada rambut panjang dipotong, terus tak potong ya. Sampai rumah terus Pak aku lagi motong aneh kok dikira aneh soe. Mau nek diri aku dianu tunggu ya Pak. Malah jadi pertempuran antar kecamatan itu gimana Ibu? Jadi kita tahu bahwa restitusi ini memang hal yang baru, berat, tetapi ini satu hal yang paling pentingnya adalah sebetulnya mengamankan diri kita dalam kacamata sebagai guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi distabilkan. Jadi kalau ada anak punya masalah itu tidak langsung kita kamu salah, kamu tidak, tapi diajak ngobrol, distabilkan. Pak, kamu tahu kenapa misalnya? Saya itu tadi minta izin ke kamar mandi terus tidak balik-balik. Kenapa? Terus dari kamar mandi saya langsung ke kantor, tadi belum makan. Ya sudah manusiawi. Saya dulu malah lebih dari kamu, saya habis makan malah pulang. Misalnya gitu. Jadi kita ngobrol supaya ada anak itu nyaman. Bahwa melakukan kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia itu salah. Pernah mendengar Nabi Adam? Tahu Nabi Adam? Tahu manusia pertama. Kenapa bisa ke dunia? Nah, karena ABCD. Ternyata Nabi saja juga salah kan? Jadi kita memandang bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak itu bagian dari proses pendidikan, gitu Pak Ibu. Jadi jangan didesain bahwa anak itu harus benar, tidak begitu. Pasti ada kesalahan. Bahkan kalau kita melihat yang sudah kagungan putra, 3 anak, 2 anak dari rahim yang sama, itu pun berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, jadi itulah mengapa kita perlu menstabilkan identitas bahwa kesalahan itu hal yang biasa. Tetapi terus bukan pembenaran bahwa salah itu boleh, beda. Salah itu hal yang biasa, tapi bukan salah itu boleh, itu nih Pak Ibu. Biasa, jadi kita juga biasa salah. Saya juga sering salah, gitu. Siswa juga sering salah karena salah itu bagian dari proses tadi, proses pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah bersama dengan anak. Pahamkan bahwa ini salah. Salahnya apa, alasannya apa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Berarti kalau kamu melakukan seperti itu, kira-kira keyakinan kelasmu yang nggak cocok apa? Oh ini Pak, saya tidak menghargai orang lain karena saya main HP mengganggu. Oh iya, berarti kamu sudah tahu ya? Kalau sudah tahu apa langkah yang akan kamu lakukan? Ya nanti saya minta maaf, mudah-mudahan dimaafkan. Ya nanti minta maaf. Terus habis itu
saya tidak mengulangi Pak, nanti kalau pelajaran HP saya kalau nggak boleh bawa ya saya nggak bawa HP Pak, tapi kalau saya terpaksa bawa HP nanti saya titipkan terlebih dahulu. Jadi di sekolah kita itu nih Bapak Ibu dilarang menggunakan HP, tapi ada 1-2 anak yang harus membawa HP karena kondisi rumahnya. Nah ini harus kita fasilitasi bagaimana mekanisme anak-anak yang terpaksa membawa HP karena untuk komunikasi. Karena memang 668 siswa karakternya berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang full orang tuanya, ada yang full dengan simbahnya, ada yang simbahnya nggak ada yang mandiri. Bahkan 2-3 tahun yang lalu itu ada anak SMP ngerawat adiknya di rumah sendiri itu ada nih. Jadi itu memang karakternya berbeda-beda. Sehingga ketika anak katakanlah tadi ada pernah membawa HP, kita harus tahu dulu kenapa anak itu membawa HP, kenapa anak itu melanggar. Itu fungsinya kita bicara dengan anak sehingga anak nyaman, tidak merasa dipersalahkan. Tapi kalau anak itu bawa HP, kemudian dia takut-takut sembunyi, 1 hari 8 jam pelajaran itu yang ada was-was karena bawa HP tadi. Tapi kalau ada mekanisme yang jelas, saya harus bawa HP karena nanti saya akan dijemput jam berapa, itu tidak tahu Pak. Kalau tidak tahu kan jamnya 2:30 pulang. Iya Pak, saya pulangnya 2:30, tapi bapak saya itu sedang ada pekerjaan di sana. Nah bapak saya itu selesainya jam berapa belum tahu. Sehingga nanti kalau bapak selesainya tepat waktu bisa jemput saya 2:30. Kalau tidak kan saya bisa konfirmasi, misalnya gitu. Jadi restitusi itu tahapan mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian bertanya identitas. Itu tujuannya adalah untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya apa yang mendasari dari perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah, kemudian validasi tindakan yang salah juga sudah, tentang kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, kalau sudah menyadari kesalahan, kira-kira keyakinan kelas mana yang tidak sesuai. Jadi Bapak Ibu, jika disiplin positif sudah terlaksana, maka kesimpulannya tidak diperlukan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik, mengikuti kewajiban saya untuk mendiseminasikan tentang pemahaman disiplin positif. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, tolong diberikan kalau ada pertanyaan, masukan, dan lain sebagainya. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, boleh monggo, bebas. Monggo Pak Nur. Terima kasih. Pencerahan walaupun sudah kuat tapi ternyata perlu lagi untuk kita belajar. Yang kaitannya dengan penanganan anak, memang selama ini kita harus ngomongnya mungkin kelasnya di atas saja. Dan kita sendiri juga mungkin dari perubahan pendidikan yang selama ini yang kita rasakan, mungkin kalau ibu-ibu yang masih muda mungkin tidak terlalu merasakan bagaimana pendidikan yang seperti apa, sekarang jadi seperti apa, jadi evaluasi bersama ke depannya, sehingga kita nanti tidak jauh dari nilai-nilai dan norma yang katanya orang timur itu menghargai semuanya dan sebagainya. Nah dalam hal ini, apakah misalnya ke depan ini pendidikan yang katanya pendidikan merdeka ini nanti bisa berjalan, bagaimana trik yang bisa kita lakukan kaitannya dengan untuk mengarahkan kalau bisa merubah dari sikap anak yang sekarang ini justru berteman dengan HP, justru berteman dengan hal-hal yang mungkin tidak berkaitan dengan pelajaran, sehingga mereka kurang konsentrasi dalam belajar. Nah, mungkin nanti ada yang perlu kita renungkan bersama, sehingga ke depan nanti kita bisa lebih bijaksana dalam menyikap dan menghadapi anak-anak kita, karena kita tidak lepas juga dari nanti anak kita sendiri, yang mana ibu muda nanti itu pasti akan kena dampaknya untuk anak-anak ke depan seperti apa ini, tentunya nanti akan jadi evaluasi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurdian SPD, luar biasa masukannya, sekaligus untuk membuka ruang berdiskusi bahwa kondisi saat ini berbeda jauh dengan beberapa waktu yang lalu. Sangat benar ini Pak Ibu,
Ketika saya dulu SD melakukan kesalahan, katakanlah dipukul pakai duding, garis atau duding, itu saya takutnya bukan takut pada bapak ibu, tapi takutnya melapor pada orang tua. Bahkan kita biasanya ngomong, awas kok jadi mungkin bapakku loh, kan gitu. Itu bedanya pergeseran tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang. Kalau tahun yang sekarang belum apa-apa, langsung lapor bapaknya dengan bahasa yang berbeda, bapaknya nggak disaring, kemudian diambil nilai negatifnya, mencari Pak Guru, seperti beberapa tahun yang lalu, kejadian kelas 9B itu ada kejadian seperti itu. Nah, ini menurut saya Bapak Ibu, yang pertama ketika kita bersepakat dengan materi baru yaitu disiplin positif ini, kemudian konsep segitiga restitusi dan lain sebagainya, maka langkah pertama yang dilakukan adalah kita bersama-sama Bapak Ibu dalam forum tertentu, dalam forum kompel misalnya, kita bersepakat satu untuk membahas kembali, kemudian yang kedua adalah membentuk keyakinan sekolah atau peraturan terkait dengan itu. Kemudian setelah ada keyakinan sekolah, tentu kita bersama-sama membuat SOP sehingga apa yang kita lakukan itu jelas ada dasarnya. Siapapun yang melakukan penanganan terhadap siswa yang bermasalah, katakanlah dengan cara restitusi ini, nanti sesuai dengan prosedur. Sehingga ketika sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, kita semua akan merasakan hal yang sama. Jadi tidak tertumpu atau dibebankan pada 1-2 orang saja. Jadi pada prinsipnya adalah kita akan membuat keyakinan atau kesepakatan bersama terlebih dahulu, sekolah ini mau dibawa kemana. Setelah ada kesepakatan, tentu kita melaksanakan sesuatu berdasarkan SOP yang ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan peserta didik yang dalam benak hati saya ini belum kami utarakan. Ini memang sebaiknya di tahun ajaran baru ada semacam asesmen awal atau tes diagnostik itu untuk melihat kemampuan anak itu seperti apa, kemudian gaya belajar, cara belajar itu cocoknya seperti apa. Setelah teridentifikasi, maka nanti kita akan melaksanakan pembelajaran di kelas-kelas itu tentu dengan variasi model pembelajaran. Ketika kita akan melaksanakan model dengan variasi itu tadi, maka kita mungkin memerlukan tambahan pengetahuan. Maka perlu adanya diklat dan lain sebagainya. Diklat itu kalau kita mengandalkan dari dinas pendidikan maka tidak akan terpenuhi Bapak Ibu. Maka kebutuhan terkait dengan diklat, tambahan pengetahuan nanti kita laksanakan di kompel yang kita bangun. Insya Allah kompel kita diberi nama Spensanga Bapak Ibu. Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Ngawen, jadi kompel Spensanga. Itu nanti menurut saya akan kita gunakan untuk mengatasi hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi Pak, saya tuh mau ngajar di kelas 7E, kelas olahraga, tapi saya tuh butuh peralatan begini. Tapi saya masih bingung Pak, kira-kira nanti saya bentuk penilaiannya itu bagaimana? Ini kan kajiannya lebih susah, ini lebih mudah kok, nanti nilai rapotnya bagaimana? Berarti kita masih bingung tentang penilaian, bingung tentang bagaimana memberikan nilai di rapot. Dan kita di Kompel Spensanga nanti mengundang narasumber Bapak Ibu, mengundang narasumber yang sesuai bagaimana memberikan penilaian seperti itu. Misalnya di kebutuhan kita inventaris, kemudian kita lakukan kegiatan. Bagaimana pembiayaannya? Sepanjang itu dilakukan di sekolah, bos ada nanti kita utamakan Bapak Ibu. Jadi workshop pelatihan di sekolah itu dari ATK alat bahan, konsumsi, fotokopi penggandaan itu bisa dibiayai. Tetapi memang konsekuensinya ketika kita menambah sertifikat nanti mengurangi porsi kegiatan yang lain. Tapi saya sangat setuju jika di tahun anggaran baru nanti itu fokus kegiatan kita lebih banyak di komunitas belajar. Yang ketiga Bapak Ibu, ini bulan Juni bulan penilaian. Menurut saya kita tidak usah terlalu berlebihan dalam menyiapkan sertifikat bukti pendukung. Kalau ada yang kita masukkan, kalau tidak ada ya sudah. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu, nanti ketika kita bersama-sama menyusun rencana kerja di semester 2, semester anggaran dari Juli, Desember, itu kita bersama-sama dalam forum diskusi seperti ini kita tayangkan. Kemudian Bapak Ibu guru semua menyampaikan yang sudah sama disampaikan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya nanti menyusun jadwal kegiatan dan kegiatan nanti terbiayai. Jangan sampai ada kegiatan destinasi kemudian nanti menggunakan dia sendiri. Tidak seperti itu Bapak Ibu nanti di PNM.
Misalnya, ini yang berbeda biasanya di BK ingin melakukan diseminasi apa tentang terkait dengan bimbingan sebagai pemateri, berarti kan harus ada pesertanya. Kalau ada pesertanya berarti nanti Bu Akun membuat kegiatan di PMM itu nanti sebagai narasumbernya, yang lain mengisi sebagai peserta. Ya berarti Bapak Ibu sekali berkegiatan itu dua hal sudah terpenuhi. Bu Akun sebagai narasumber dapat sertifikat, kemudian Bapak Ibu sebagai peserta juga dapat sertifikat. Sehingga nanti di PMM semester kedua itu kita pahami bersama sejak awal, kegiatannya bisa terencana, terlaksana dengan baik, dibiayai oleh sekolah, terdokumentasi dengan jelas. Kemudian kita buat tim, siapa nanti yang membantu membuat sertifikat dan seterusnya. Jadi prinsip Bapak Ibu dalam benak pikiran saya di semester 2 untuk kinerja atau anggaran, semester 1 untuk pelajaran baru, kita mulai sesuatu yang baru berasal dari kita semua Bapak Ibu. Kita rencanakan bersama, dipastikan perencanaan kita itu nanti terakomodasi oleh sekolah. Kira-kira kalau seperti itu nyaman apa pilih sendiri-sendiri Bapak Ibu? Nyaman. Gitu ya. Menurut saya juga nanti akan memberikan kemudahan bagi Bapak Ibu yang senior hampir pensiun maupun Bapak Ibu guru yang baru bergabung. Jadi tidak, kalau seperti itu tidak ada sungkan Bapak Ibu. Karena sebetulnya semuanya membutuhkan. Kalau nanti berjalan sendiri-sendiri yang dikhawatirkan, yang larinya cepat meninggalkan jauh, yang suka jogging di tengah-tengah, yang sudah malas lari apalagi jalan ketinggalan. Itu kasihan Bapak Ibu karena ke depan PMM. Kemudian sebagai nilai akhir kalau tidak keliru nanti tidak hanya semester 1 saja, tapi semester 1 dan semester 2, kemudian nanti ada finalnya. Jadi yang menjadi penilaian akhir kan final itu gabungan dari semester 1 dan semester 2. Kalau tidak ada peraturan yang diubah, maka nanti Bapak Ibu untuk naik pangkat termasuk yang P3K itu 4 tahun dari PMM dengan ketentuan yaitu tadi 32 poin terpenuhi. Kalau lebih nanti ada penilaiannya terus. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa lebih banyak, berarti di atas apa namanya Mas? Ekspektasi itu Bapak Ibu bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun yang mana. Sementara ini yang sudah di level tertinggi jauh belum pernah ada di sampai satu kali adalah golongan 4B Bu Suyati. Bu Suyati itu sudah ke 4B dengan menggunakan platform PMM. Biasanya Bapak Ibu guru akan terhenti di 4A, itu metode yang lama. Metode terakhir akan berhenti, bukan berhenti tapi terkendala mulai dari 3B ke 3C. 3B itu berhenti, 3C, 3D, ke 4A itu sudah melalui proses. Tapi dengan aturan yang baru PMM ini di PMM itu nanti Bapak Ibu guru bisa tertib 4 tahun naik pangkat. Ini adalah berarti selama peraturan berganti maka kita berpegangnya pada PMM ya Bapak Ibu. Maka karena pegangan kita adalah PMM, mulai dari perencanaan saya usulkan untuk nanti dibuat bersama-sama. Kemudian nanti kalau bersama-sama diharapkan semua yang disusun itu saling mengcover. Jadi kalau ada narasumber, ada pesertanya dan seterusnya. Kemudian kalau itu sudah ditentukan nanti kita cocokkan dengan anggaran yang ada. Kalau belum cocok ya kita rubah dengan mekanisme perubahan anggaran. Demikian Bapak Ibu, masih ada lagi. Bu, monggo Pak. Terima kasih waktunya. Tadi agak menarik di 5 porsi kontrol guru Bapak. 1 penghukum, 2 pemantau, ada teman, ada manajer. Kemudian kalau mau disederhanakan mungkin kita lebih ke orang, aturan atau kebudayaan. Menurut Pak kira-kira kalau ada permasalahan di sekolah yang mau dikerjakan dulu yang mana ya? Kita membimbing orangnya dulu, iman dan sebagainya, atau di aturan dulu, atau kebudayaan, budaya di sekolah itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya dari tesis. Sudah muncul. Jadi Bapak Ibu, satu menurut pemikiran saya yang harus kita hilangkan adalah kita tidak boleh menyalahkan. Salah Pak Ari, jangan gitu. Walaupun memang Pak Ari sering mungkin saya mengatakan. Tapi ke depan kita tidak boleh begitu. Jadi
salah itu hanya milik dirinya sendiri. Yang boleh mengatakan salah itu hanya Pak Arif sendiri. Mohon maaf Pak Irfan, saya salah ya. Itu Pak Arif sendiri. Tapi Pak Arif nggak boleh mohon maaf nggak boleh. Mohon maaf Pak Arif, ini salah nggak boleh. Tapi sekali lagi, yang pertama kita tidak mencari salah benar. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, itu orang yang merasa melakukan ketidaksesuaian itu berdiskusi, kita ajak diskusi, kemudian sebaiknya bagaimana? Sebaiknya menurut jenengan itu salah atau enggak sih? Jangan-jangan anu Pak, salah. Nah, kalau sudah mengisah nih, salah tentang keyakinan yang mana? Nah, kemudian kalau sudah mengetahui apa yang akan kita lakukan, jadi prinsip ke depan yang akan kita bangun dimulai dari kesepakatan dulu Bapak. Jadi peraturan-peraturan secara normatif itu kita sarikan sebagai sebuah nilai kebajikan. Kemudian jadi sebuah kesepakatan. Kita sepakat dulu di tahun ajaran, karena yang kita bicarakan kan yang akan datang. Kita sepakat, kemudian sesuai dengan SOP. Nah ini terkait dengan budaya yang ada di sekolah kita. Budaya yang ada di sekolah kita itu siapa yang bisa mengerjakan itulah jadi langganan. Maka kalau kita lihat di TikTok, di YouTube, sarannya untuk orang yang bekerja ini berbeda. Bekerja di tempat baru jangan menunjukkan kelebihannya. Nanti kalau kelebihannya sudah terlanjur ditunjukkan, itu biasanya nanti menjadi pokok melakukan pekerjaan apa saja di situ. Nah ini di sekolah ini Pak Edi, mohon maaf, banyak budaya sekolah dalam hal kerja yang harus kita perbarui. Misalnya hari ini sebetulnya secara pribadi saya akan menyiapkan kegiatan diseminasi ini, membuat materi yang bagus. Tapi saya tidak bisa menyiapkan karena saya harus melaksanakan kegiatan pelayanan siswa kelas 9 terkait dengan kelulusan, terkait dengan nilai-nilai, terkait dengan rekomendasi. Tapi kalau kita pikirkan Bapak Ibu, saya itu di sini diberi tugas membantu Ibu Kepala Sekolah dalam urusan sarana prasarana. Kira-kira kalau kelulusan menyiapkan data untuk menulis ijazah, menyiapkan nilai raport yang sudah dipadu, itu kira-kira pekerjaannya Sarpas bukan kan? Itu karena budaya di sekolah kita yang belum sesuai Pak Ibu. Nah oleh sebab itu menurut pemikiran saya ke depan anggaplah kita mulai dari nol, dimulai dari membuat kesepakatan tadi. Setelah ada kesepakatan, buat SOP. Setelah ada SOP bagi tugas. Jadi jangan bagi tugas dulu, buat SOP. Kalau kita bagi tugas dulu, oh Pak Ridwan Sarpras, ini kurikulum, ini humas, kemudian kesiswaan. Itu nanti ketika membuat SOP bisa jadi menang-menangi diri. Betul nggak Pak Ibu? Kalau saya sebagai Sarpras maka saya akan ketika membuat SOP yang meringankan Sarpras. Misalnya begini, ya kalau saya sudah tahu saya jadi Sarpras, kalau akan membuat SOP kegiatan diseminasi di Kombel, nanti yang menyiapkan peralatannya nanti ya yang mau melakukan diseminasi. Itu karena saya sudah tahu bahwa saya Sarpras. Kenapa? Saya akan menghindari pekerjaan. Tetapi kalau kita membuat SOP dulu, ketika akan ada rapat dinas, maka Sarpras bertugas menyiapkan perlengkapan. Walaupun tidak langsung pakai, tapi kan ada yang membantu. Beda, bener gitu Bapak Ibu? Tahu ya maksud saya? Itu kalau dibuat sebelum ada petugasnya. Jadi nanti membuatnya akan original, tidak ada tendensi dan seterusnya. Makanya ketika ada kesepakatan, kemudian setelah kesepakatan itu dibuat SOP dan seterusnya, baru bagi tugas. Nah, tugasnya nanti menurut saya Bapak Ibu ini juga nanti ini kan baru sebetulnya diskusi awal, bukan untuk menentukan sebuah kebijakan Bapak Ibu. Menurut saya ini juga perlu kita temukan pembagian tugas yang utama itu dua Bapak Ibu. Kelompok kurikulum, kelompok kesiswaan. Nanti kalau Sarpras sama humas itu kecil, tanggung jawabnya berbeda. Ketika sudah dibagi dua kelompok besar Bapak Ibu, disepakati kurikulum itu hubungannya juga dengan kesiswaan. Jadi tidak bisa kalau ngurusi siswa itu dibebankan sama kesiswaan, semua itu nggak bisa Bapak Ibu, karena kurikulum itu bidangnya juga di dalamnya ada siswa, objeknya siswa. Kesiswaan sendiri juga siswa. Kita pilih kegiatan siswa yang ditangani kurikulum adalah penilaian sampai kelulusan sampai perpisahan misalnya dari segi manajemen. Yang dilayani oleh kesiswaan kegiatan siswa yang meliputi ekstrakurikuler misalnya lomba-lomba
sepakat dulu. Supaya apa Bapak Ibu? Bagian kurikulum dan kesiswaan ketika bekerja itu jelas. Jelas. Ini bagiannya saya. 1 tahun itu sudah ada rencana Jawa. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, 2026 kalau tidak ada perpanjangan maka akreditasi sekolah dilakukan. Akreditasi sekolah itu 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Nah, kalau akreditasi tidak dijelaskan nanti bingung. Nah, pembagian yang jelas antara kesiswaan dan kurikulum dimaksudkan nanti arsip dokumentasi kegiatan itu jelas siapa yang bertanggung jawab. Dengan metode budaya sekarang yang disampaikan Pak Edi, barangkali ketika kita ingin bertanya mana bukti fisik kegiatan lomba, saling itu cari nanti. Mana bukti fisik penilaian PTS? Sudah saya kumpulkan di meja jenengan loh Pak Ridwan misalnya. Padahal saya kan sarpa sebetulnya. Jadi inilah budaya yang harus kita ambil. Nah, kemudian Bapak Ibu, guru kita kan 45. Ketika dibagi 2 maka nanti yang berada di kurikulum itu fokus panitia kepanitiaan di kurikulum. Yang di kesiswaan fokus di kesiswaan. Contohnya kemarin di kegiatan pentas seni, pelepasan kelas 9 itu bagian dari kurikulum. Yang jadi panitianya adalah urusan kurikulum Bu Suyati, dibantu oleh teman-teman 9 orang awalnya, merencanakan. Setelah selesai perencanaan didiskusikan bersama, yang melaksanakan seluruh Bapak Ibu guru. Tetapi yang bertanggung jawab nanti secara administrasi adalah panitia tadi Bapak Ibu. Bisa dipahami maksudnya? Sama dengan penilaian yang bertanggung jawab asesmen ini Pak Yuda dan teman-teman, tapi yang melaksanakan jadi pengawas, yang membaca dan sebagainya seluruh Bapak Ibu guru. Artinya kalau memang nanti kita bersepakat seperti itu, insya Allah ke depan itu kita sama-sama nyaman bekerja. Utamanya sebetulnya bukan dari sisi misalnya saya menghindari. Sekarang saya banyak membantu di kurikulum, memberikan pelayanan, kemudian saya ingin menghindar dari kegiatan itu tidak. Tetapi justru membuat masyarakat itu terpola. Kalau saya ingin tanya beasiswa, berarti saya menghubunginya ke sana. Kalau saya ingin mendapatkan sekolah, kemudian saya butuh surat keterangan, ke sana dan seterusnya. Tidak kumpul pada satu titik. Nah, kalau terkumpul pada satu titik itu bahayanya Bapak Ibu kalau yang satu titik itu tiba-tiba enggak bisa melayani karena suatu hal. Mungkin sedang diklat, mungkin sedang tidak masuk, mungkin sedang sakit, atau bahkan tiba-tiba mutasi dan seterusnya, itu sangat mengganggu. Oleh sebab itu terkait dengan tadi yang disampaikan Pak, walaupun belum menjawab, jadi itu prinsipnya adalah kesepakatan dulu buat SOP bagi tugas yang jelas. Kemudian kita melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur. Kemudian di pasal terakhir kita tambahkan jika ada kegiatan yang belum terencana. Ini biasanya lomba Bapak Ibu. Lomba itu sudah ada 10, kita merencanakan tiba-tiba ada lomba ke 11, 12, 13. Belum terencana apa yang kita lakukan? Sudah kita tulis. Misalnya lomba yang belum terencana dilaksanakan 1, konsultasikan dengan siapa. Yang kedua, pembiayaannya bagaimana dan seterusnya. Apakah pembiayaannya mandiri atau menggunakan BOS? Kalau menggunakan BOS kita menggeser yang mana? Jadi jelas. Selama ini kita banyak penyikapan dan yang menyikapi hanya beberapa orang saja yang memang mungkin sudah paham. Nah, Bapak Ibu guru yang lain tidak pahamnya itu karena tidak memiliki kesempatan untuk belajar tentang hal itu, Bapak Ibu. Jadi memang selamanya di situ. Ke depan insya Allah kita semakin terbuka, bahkan terkait dengan anggaran pun secara pribadi terbuka sebetulnya untuk belajar ke sana. Itu dan saya senang nanti ketika Bapak Ibu nanti ada yang terlibat di sana. Sudah menjawab belum Pak Ibu? Terima kasih. Cakap Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi yang saya sampaikan berdasarkan teori yang kami dapatkan, dan sekali lagi secara pribadi saya masih jauh dari teori itu Bapak Ibu. Tetapi karena saya memiliki kewajiban untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu, maka hari ini saya menyampaikan sesuai dengan teori dan seolah-olah saya sudah menekan itu, mohon maaf. Tapi ke depan saya mengajak Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit melakukan perubahan untuk memberikan layanan pendidikan pada masyarakat, yaitu pada peserta didik, sebagai konsekuensi kita sebagai seorang guru. Tentu secara sadar kita mendaftar
guru mulai dari dulu kuliah itu ingin melayani masyarakat sebagai pendidik khususnya di sekolah. Hal yang lain dengan layanan yang sesuai, yang maksimal, semoga itu menjadikan barokah bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, aplaus untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.